warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivan Pramana Utama. Di sini saya akan mereview materi sistem operasi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketujuh. Materi pertama yaitu tentang dasar sistem operasi dan sistem komputer. Pengertian dari sistem operasi itu sendiri adalah perangkat lunak yang bertugas untuk mengatur semua sumber daya dalam komputer, hardware, dan software agar dapat bekerja sesuai dengan perintah yang diberikan oleh penggunanya. Fungsinya untuk menjalankan operasi dasar, lalu mengatur hardware, mengatur berbagai macam aplikasi, dan yang terakhir untuk menyajikan sebuah tampilan. Sini ada macam-macam sistem operasi, ada Android, ada iOS, macOS, Microsoft Windows, Windows Phone, Linux, dan Unix. Ya pokoknya banyak lah. Di sini ada 16 macam-macam sistem operasi. Lalu di sini ada komponen sistem komputer. Yang pertama ada komputer hardware. Lalu ada sistem operasi. Yang terakhir program aplikasi program. Atau program aplikasi ya sama aja. Komputer hardware ini perangkat-perangkat keras yang mendukung sebuah berjalannya komputer. Lalu ini sistem operasi ini yang mengoperasikan komputer tersebut seperti user. Lalu di sini ada program aplikasi ya seperti Google Chrome. Ya pokoknya compilernya lah. Oke, kita masuk ke materi kedua yaitu tentang arsitektur sistem komputer dan struktur OS. Perbedaannya, kalau arsitektur komputer itu lebih ke konsep dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Sedangkan OS, organisasi komputer itu adalah unit operasional antara komponen penyusun sistem komputer dan merealisasikannya aspek arsitekturnya. Nah, ini bisa kita lihat struktur dari komputer. Nah, di sini tuh ada input device dan output device. Input device ini merupakan alat atau apa ya, bisa dibilang seperti hardware yang digunakan untuk memasukkan sebuah data ke dalam komputer. Lalu ini output device ini yang menghasilkan keluaran dari apa yang sudah kita buat dari komputer. Input device ini bisa seperti apa ya, input device ini seperti keyboard yang kita gunakan untuk mengetik. Lalu di sini ada output device-nya itu keluaran, yaitu seperti monitor dan kertas. Lalu di sini ada asymmetric multiprocessing dan symmetric multiprocessing. Nah, di sini asymmetric multiprocessing merupakan setiap proses yang diberikan adalah sebuah tugas khusus. Sistem ini dikenal dengan nama Bose-Walker relationship. Hal ini disebabkan ada sebuah bus prosesor yang bertugas melakukan kontrol sistem dan prosesor yang lain menunggu instruksi dari bus prosesor yang sudah diberikan tugas sejak awal. Nah, lalu di sini ada sistem multiprocessing atau SMP. Sistem yang paling umum menggunakan SMP, di mana setiap prosesor melaksanakan semua tugas dalam OS. Di sini tidak ada Bose-Walker relationship antar prosesor. Semuanya memiliki level yang sama. Nah, jadi perbedaannya asimetrik dan simetrik ini adalah kalau dia asimetrik, dia melakukan tugasnya itu harus menunggu dulu. Misalkan prosesor 1 bekerja, yang prosesor 2 yang menunggu. Nah, lalu di symmetric multiprocessing ini semua prosesor bisa bekerja sekaligus. Ya pastinya yang simetrik lebih efisien dan lebih cepat. Lalu di sini ada materi ketiga tentang deskripsi dan kendali proses. Yang pertama new, yaitu proses yang dibuat oleh penjadwalan tingkat tinggi tetapi belum siap melakukan eksekusi. Sistem akan menginisiasi proses yang akan mengubahnya menjadi berada dalam keadaan siap untuk dieksekusi. Lalu di sini ada ready, yaitu proses yang sedang menunggu dan siap memasuki CPU untuk dieksekusi.
Lalu ada running, yaitu proses yang sedang dieksekusi CPU. Nah, lalu habis itu ada waiting, proses yang sedang menunggu beberapa event yang akan terjadi. Lalu di sini ada terminated, yaitu proses yang sudah dieksekusi. Selanjutnya, sebuah proses akan mengalami serangkaian state discrete. Beragam kejadian dapat menyebabkan perubahan state proses. 3 state tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini gambarnya nih. Nah, yang pertama, running itu proses yang sedang mengeksekusi instruksi proses. Lalu ada ready, proses siap dieksekusi, tetapi proses tidak tersedia untuk eksekusi proses ini. Lalu yang ketiga itu blocked, yaitu proses menunggu kejadian untuk melengkapi tugasnya. Di sini ada 5 state model process dan 2 state model process. Jadi perbedaannya 5 state model process ini, yang pertama jumlah proses dalam 2 state ada 2 dan 5 state ada 5. Ya, sesuai dengan artinya pastinya. Lalu yang kedua itu ada dalam 5 state proses berjalan lebih detail. Yang ketiga, 5 state membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan 2 state. 5 state digunakan untuk hal yang kompleksitasnya tinggi. Secara garis besar, 5 state model process itu memiliki 5 tahapan. Ada new, terus ada ready, running, terus ada waiting, dan terminated. New itu proses yang sedang dikerjakan atau dibuat. Lalu yang kedua, dari new kita ke running, yaitu instruksi sedang dikerjakan. Lalu waiting, proses menunggu. Lalu ready, proses sedang menunggu untuk ditugaskan pada sebuah prosesor. Lalu yang ketiga terminated, ini adalah proses telah selesai melaksanakan tugasnya. Lalu di sini ada 2 state model process. Dia itu cuma ada 2 tahapan. Yang pertama berjalan atau running. Berarti program sedang melaksanakan perintah dan sedang eksekusi serta proses eksis. Not running berarti program tidak dalam proses eksekusi, melainkan persiapan akan dieksekusi. Di sini ada materi keempat tentang konsep trade, simetrik proses yang sebelumnya kita sudah jelaskan, multi microkernel dan multi trading. Ini ada pemetaan trade. Yang pertama ada many to one. Many to one ini, model ini memetakan beberapa trade tingkatan user ke sebuah trade tingkatan kernel. Jadi multiple trade tidak dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Contoh dari many to one ini adalah Solaris Green Trades dan GNU Portable Trades. Nah, kita bisa lihat nih many to one ini, jadi dari banyak user, dari satu kernel trade ke banyak user trade. Nah, ini tuh one to one. Ya, kita bisa artikan sendiri, berarti itu satu kernel trade itu mengoperasikan user trade-nya sendiri masing-masing. Lalu ini ada many to many. Model ini multiplex, banyak trade tingkatan user trade ke tingkat user ke trade kernel yang jumlahnya sedikit atau sama dengan tingkat user. Model ini mengizinkan developer membuat trade sebanyak yang developer inginkan. Tetapi konkurensi tidak dapat diperoleh karena hanya satu trade yang dapat dijadwalkan oleh kernel pada suatu waktu. Keuntungan dari sistem ini ialah kernel trade yang bersangkutan dapat berjalan secara paralel pada multiprosesor. Nah, jadi ini ya
Pemetaan thread itu ada 3, many to one, one to many, many to one, dan many to many. Jenis-jenis proses thread. Yang pertama ada single process thread, yang artinya dapat diartikan sebagai proses yang bekerja secara berurutan sesuai dengan urutan masing-masing atau terstruktur dan hanya mengerjakan satu tugas dalam satu waktu. Ini bisa kita lihat nih ya, threadnya kita ibaratkan lingkaran lengkungan ininya itu sebagai tugasnya. Nah yang kedua ini ada multi thread process, namanya sudah multi thread, berarti dia bisa mengerjakan tugasnya itu secara sekaligus. Nah kita lanjut ke materi kelima, yaitu ada konsep penjadwalan dan algoritma penjadwalan prosesor. Sini kita bisa lihat nih, ini ada gambar yang menunjukkan tipe-tipe penjadwalan. Tipe-tipe penjadwalan itu ada jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek bertugas menjadwalkan alokasi prosesor di antara proses-proses ready di memori utama. Lalu penjadwalan jangka menengah ini, setelah dieksekusi selama suatu waktu, proses mungkin ditunda. Proses-proses tertunda terdapat membuat suatu kemajuan menuju selesai sampai kondisi-kondisi yang menyebabkan tertunda dihilangkan. Agar ruang memori dapat bermanfaat, beberapa proses dipindahkan dari memori utama ke memori sekunder. Aktivitas pemindahan proses yang tertunda ini disebut swapping. Lalu ada penjadwalan jangka panjang. Penjadwalan jangka panjang bekerja terhadap antrian batch dan memiliki batch berikutnya yang harus dieksekusi. Batch adalah proses-proses dengan penggunaan sumber daya intensif seperti waktu prosesor, memori, perangkat input or output, dan biasanya berprioritas rendah. Di sini ada round robin. Round robin merupakan penjadwalan yang paling tua, sederhana, adil, banyak digunakan algoritmanya dan mudah diimplementasikan. Priority scheduling adalah tiap prioritas dan proses yang berprioritas tinggi mendapat jatah waktu lebih dulu. Ini ada gambar round robin dan priority scheduling. Lalu di sini ada materi ke-6, itu tentang konsep konkurensi, prinsip interaksi antar proses, sinkronisasi, critical section, algoritma pemecahan proses. Sini ada konkurensi. Konkurensi merupakan landasan umum perancangan sistem operasi. Proses-proses disebut konkuren jika proses-proses pada saat yang sama. Proses-proses konkuren dapat sebenarnya tidak tergantung dengan lainnya tetapi dapat saling berinteraksi. Pada proses konkuren ini yang berinteraksi mempunyai beberapa masalah yang harus diselesaikan. Itu ada 4 nih, mutual exclusion, deadlock, starvation, dan sinkronisasi. Di sini ada lingkup konkurensi, kita bisa dapat lihat. Pertama, lokasi atau pemproses untuk proses-proses, pemakaian bersama dan persaingan untuk mendapat sumber daya, komunikasi antar proses, sinkronisasi aktivitas banyak proses. Yang kedua, interaksi banyak antar proses. Yang pertama, proses-proses tidak saling peduli atau independen. Yang kedua, proses-proses saling mempedulikan secara tidak langsung. Dan yang ketiga, proses saling peduli secara langsung. Lanjutan dari materi 6 tadi, di sini kita akan membahas tentang deadlock dan starvation. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Mirip lebih ke stuck, lebih agak diam di tempat. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource hanya dirubah oleh satu proses saja dalam suatu waktu. Ini
syarat terjadinya deadlock. Ya parkir mobil ya, misalkan seperti bayar parkir ya, kita pasti kalau keluar itu menuju palang, lalu dia menyebabkan jika hanya satu palang ya dia menyebabkan kemacetan yang sangat panjang, sementara mobil-mobil yang keluar itu agak banyak. Seperti itu deadlock. Jadi dia tidak dia tuh hanya berproses dalam satu waktu. Jadi satu mobil dan satu waktu gitu, hanya sekali lewat. Nah, jadi syarat terjadinya deadlock itu yang pertama mutual exclusion, yang kedua kondisi genggam dan tunggu, hold and wait, yang ketiga kondisi non preemption, dan yang keempat kondisi menunggu secara sirkular. Lalu di sini ada lanjutan dari deadlock, yaitu starvation. Ini itu kondisi yang bisa terjadi setelah deadlock, proses yang kekurangan resource. Karena terjadi deadlock, tidak akan pernah resource yang dibutuhkan sehingga mengalami starvation atau kelaparan. Starvation adalah kondisi yang bisa terjadi setelah deadlock, proses yang kekurangan resource, tidak akan pernah mendapat resource yang dibutuhkan sehingga menjadi starvation atau kelaparan. Itu saja presentasi dari saya. Kurang lebih ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.